I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Kennedy dari Prodi Hukum semester 5 kelas A, dan di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan hukum sipil law dan common law. Sistem hukum sipil law dan common law merupakan dua sistem hukum utama yang berlaku di dunia. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber hukum, peran hakim dan penerapan hukum, serta sistem sipil law atau yang dikenal juga sebagai sistem hukum Eropa kontinental didasarkan pada kodifikasi hukum tertulis. Sumber hukum utama dalam sistem sipil law adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan lengkap. Hakim dalam sistem sipil law berperan sebagai penerapan hukum yang bertugas untuk menerapkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh negara yang menganut sistem sipil law antara lain yaitu adalah Perancis, Jerman, Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Dan sistem common law adalah sistem atau yang dikenal juga sebagai sistem hukum Anglo-Sakon didasarkan pada hukum kebiasaan dan putusan pengadilan jurisprudensi. Sumber hukum utama dalam sistem common law adalah hukum kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun dan putusan pengadilan yang dianggap sebagai presiden. Hakim dalam sistem common law berperan sebagai pembuat hukum dengan menciptakan hukum melalui putusan-putusannya. Contoh negara yang menganut sistem common law antara lain yaitu adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Perbedaan antara sistem sipil law dan common law tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh berikut, yaitu kontrak. Dalam sistem sipil law, kontrak dianggap mengikat secara hukum sejak ditandatangani oleh para pihak. Dalam sistem common law, kontrak dianggap mengikat secara hukum setelah memenuhi unsur-unsur tertentu seperti kesepakatan, pertimbangan, dan kapasitas hukum. Kewajiban dalam sistem sipil law, kewajiban timbul dari undang-undang atau kontrak. Dalam sistem common law, kewajiban dapat timbul dari undang-undang, kontrak, atau perbuatan melawan hukum. Untuk pembuktian dalam sistem sipil law, beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan tuntutan. Dalam sistem common law, beban pembuktian terletak pada pihak yang menyanggah tuntutan. Perbedaan sistem hukum sipil law dan common law tersebut memiliki dampak signifikan terhadap praktik hukum di masing-masing negara. Sistem sipil law umumnya dicirikan oleh prosedur hukum yang lebih formal dan sistematis, sedangkan sistem common law umumnya dicirikan oleh prosedur hukum yang lebih fleksibel dan berdasarkan preseden. Sipil law adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat karena sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Dan prinsip utama ini dianut mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum, sehingga berdasarkan sistem hukum yang dianut tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, memberikan prioritas yang lebih pada doktrin dan mengadopsi teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan, di mana fungsi legislator adalah melakukan legislasi, sedangkan pengadilan berfungsi menerapkan hukum 17. Dan common law, sumber-sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu, seperti pada sistem hukum Eropa
fundamental dalam sistem hukum Anglo-Sakson. Adanya peranan yang diberikan kepada seseorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan saja, melainkan peranannya sangat besar, yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Dan hakim juga mempunyai wewenang yang sangat luas dalam menafsirkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.